Shalom. Kurang keras suaranya pagi hari. Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang selalu senantiasa mengasihi setiap kita. Yang setuju katakan amin saudara. Kita rindu beri ibadah yang sejati amin di hadapan Tuhan. Kita rindu beri tubuh kita pujian, pengagungan bagi Sang Raja, Allah yang layak kita sembah di tempat ini. Untuk itu mari bersama-sama saudara kasih, kita akan memulai penyembahan kita. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sampaikan di hadapan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami sadar dan kami bersyukur untuk kehidupan yang kami boleh rasakan Tuhan. Kami tahu hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya yang Tuhan izinkan boleh kami nikmati. Anugerah Tuhan kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami rindu berdoa Tuhan. Pada ibadah kami di sesi yang kedua ini, biar Engkaulah Allah yang seutuhnya berkuasa. Dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya, Engkaulah yang disanjung, Engkaulah yang ditinggikan. Bahkan kuasa-Mu nyata terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut hadirat-Mu dengan pujian. Mari Roh Kudus bekerjalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Biar lewat mulut ini Tuhan, lewat hidup ini Tuhan temukan setiap kami menjadi penyembah yang benar. Di dalam nama Yesus, kita rindu menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ku persembahkan tubuh-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Yang rindu beri kalau tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Katakan sebagai persembahan pagi hari ini Tuhan, yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai, katakan ibadah yang sejati. Sambil angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan. Mari sanjung Dia saudara sambil katakan, kami rindu menyembah Kau Tuhan Yesus. Ku serahkan hidupku kepadamu
pagi hari ini. Oh, Tuhan kami Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Sang Raja Tuhan Yesus. Oh, ku sembah Kau Allahku Tuhan. Kami rindu Tuhan, bukan hanya lewat mulut ini, tapi segenap kehidupan kami tubuh ini jadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, sama-sama ku sembah Kau Tuhan. Sambil kita angkat kedua tangan kita, saudara, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tiberias pagi hari ini katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku
yang terjadi, aku berserah. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami sembah di tempat ini. Hanya nama Sang Juru Selamat yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Serahkan segalanya saudara di hadapan Tuhan. Menjadi keluh kesahmu, menjadi tantanganmu akhir-akhir ini saudara. Mari berserah di hadapan Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus, dalam setiap perkara hidup ini, kami mau terus menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang memuliakan Engkau di dalam nama Yesus. Kuatkan kami Roh Kudus. Bekerjalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, agar damai-Mu kami rasakan pagi hari ini. Akan setiap pokok doamu saudara di hadapan Tuhan, terimalah syukur kami Tuhan. Kami pandang Engkau Yesus, Sang Juru Selamat. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari di hadapan Tuhan kita sembah kembali. Angkat kedua tanganmu Tiberias, angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Sang Raja. Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Oh Kau dahsyat Tuhan. Oh, mari dengan lembut katakan di hadapan Tuhan. Ini hati kami katakan. Kau, ku sembah. Tak ada yang lain Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami sembah. Oh Raja kami, Kau, ku sembah. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, ayo sama-sama dengan hati percaya katakan. Kau, ku sembah. Terimalah ini Tuhan Yesus, segenap pengagungan kami pagi hari ini. Kau, ku sembah. Kau, ku sembah.
Tuhan. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Lewat mulut kami Tuhan Yesus, Engkaulah yang kami sembah. Kau, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan kami, sambil angkat pengharapanmu sama Tuhan, katakan pujian ini. Kau ku sembah. Oh tercarilah Tuhan pagi hari ini. Ada kelepasan waktu kami menyembah Tuhan. Ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kepenuhan yang kami rasakan pagi hari ini. Biarlah di ibadah ini Tuhan Yesus, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang baru Tuhan nyatakan. Di dalam nama Yesus kami serahkan seutuhnya Tuhan ibadah kami yang kedua ini, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat Tuhan. Engkau yang percaya mari sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita buat kebaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyapa setiap jemaat Tuhan. Ada Shalom di Milias. Shalom. Kita berikan sorak-sorai di atas kepala kita bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus, buat kasih setia Tuhan. Kami muliakan, kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat kebaikan Tuhan Yesus. Dia mulia, Dia setia selama-lamanya. Mari bersama-sama tim Milias. Tak pandang dari gereja mana, Tunjuk kanan kiri kita. asalkan berdiri atas firman-Nya. Sama-sama katakan bila hatimu, Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. boleh lebih dahsyat lagi gereja tim Milias. Ku tak pandang dari suku mana, Katakan asal kau berdiri atas firman-Nya. katakan bila hatimu, Bila hatimu seperti hatiku, amin. Engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama lambaikan tanganmu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Kita boleh kasih sorak-sorai di atas kepala kita bersama-sama. Sebab Dia hadir, Dia berkata di atas pujian kita. Boleh lebih dahsyat lagi. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Setiap kita yang dikasih Tuhan Yesus, Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. tim Milias. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. sama-sama yang percaya Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Dalam
Tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap kita bersama-sama. Serahkan musuhmu, Selamatkanlah. selamatkanlah umat-Mu. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, Selamatkanlah. selamatkanlah umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di tempat Sama-sama. kudus-Nya. Setiap kita. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Terpujilah nama-Mu. Lebih dahsyat lagi di media. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Mari tunjukkanlah kuasa-Mu. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Apapun masalahmu, serahkan sama Tuhan Yesus. Serahkan musuh-Mu, Amin. selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Tiberias. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama Tiberias. Katakan. Allah bangkit, Bersorak. Sorakan. hey, Allah bangkit, bernyanyi dengan hati yang percaya. musuh dikalahkan, Amin. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita berikan sorak-sorai di atas kepala-Mu. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Yeah. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Buat Allah kita yang telah bangkit mengalahkan maut, kita berikan sorak-sorai di atas kepala kita. Boleh lebih dahsyat lagi lambaikan tangan yang bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Kita boleh sama-sama kembali duduk di pagi hari ini dengan hati yang bersyukur. Kita percaya Allah kita bangkit mengalahkan setiap kutuk, setiap penyakit, setiap masalah dalam hidup kita. Dia berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau diajar, kita mau ditegur, kita mau dididik, diubahkan oleh firman Tuhan. Sama-sama kembali satukan hati kita satu di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami boleh diberi kesempatan kami datang memuji, menyembah di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Tuhan bertahta di atas pujian kami. Maka lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, Kau yang memberkati, menyembuhkan, memulihkan kami.
Berkati hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Firman Allah pasti mengajar, menegur, mengubahkan kami. Terlebih lagi kami ucap berkat juga Tuhan, yaitu buat pembukaan Tiberias Diamond Gading Serpong hari ini. Kami doa Tuhan Yesus, kirim setiap jiwa-jiwa yang baru untuk boleh beribadah, datang di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Mari bekerja sebebas-bebasnya di tempat di dalam setiap hati kehidupan kami juga. Kau kami muliakan, kau kami sembah Tuhan Yesus. Kita boleh angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami sungguh mari memuji, angkat tanganmu nyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita boleh sambil angkat tangan kita. Sambut firman Tuhan pagi hari ini bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, urapan-Mu atas setiap jemaat-Mu, urapan yang menyala-nyala atas kami, dan teguhkan setiap firman, tanda, dan mujizat ya Tuhan atas setiap kami. Dan kami percaya hari ini saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom.
sukacita bersama Tiberias Gading-Nias, setiap saudara di rumah masing-masing, berkat perkenan Tuhan atas setiap kita. Kita lihat firman Tuhan, mari kita lihat Kejadian pasalnya yang pertama. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang pertama, kita mau lihat ayatnya yang pertama, yang kedua. Ini adalah ayat awal dari kitab suci. Kejadian 1, kita mau lihat firman Tuhan, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam ayat-ayat awal dalam kitab suci ini, saudaraku, ada terkandung kebenaran yang dahsyat, yang luar biasa. Bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan order dari chaos. Karena ketidakberbentukan, gelap gulita, ini berbicara mengenai kekacauan, berbicara mengenai ketidakteraturan, berbicara mengenai chaos. Katakan bersama saya, chaos. Ketidakteraturan, ketidaktertiban, kehancuran, ketidakberbentukan, kegelapan. Dan Tuhan menciptakan tatanan, Tuhan menciptakan keteraturan, Tuhan menciptakan ketertiban dari ketidaktertiban. Tuhan menciptakan order dari chaos. Katakan bersama saya, order. Order adalah ketertiban, order adalah tatanan, order adalah struktur. Boleh ditampilkan di PowerPoint. Kita lihat, saudaraku, ya, bagaimana bapak-bapak gereja awal seperti Tertullian, seperti Origen, Santo Agustinus, bapak gereja di abad-abad awal, ya, mereka menjelaskan bagaimana Kejadian 1 ini dijelaskan dalam bahasa chaos dan order. Bagaimana Tuhan menciptakan ketertiban, yaitu tatanan dari chaos atau dari ketidaktertiban. Dan juga rabi-rabi Yahudi menjelaskan Kejadian 1 juga dalam bahasa ini, bahasa chaos dan order. Rabi-rabi Yahudi menjelaskannya dengan istilah tohu dan tikun. Ya, tohu itu adalah chaos, ketidakteraturan dan kekacauan, di mana tikun adalah ketertiban, adalah tatanan. Dan Roh Kudus, roh kreativitas, roh pembaharuan, Roh Kudus, roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air dan mengubah kekacauan menjadi ketertiban. Saya berdoa, saudara dan saya, ada Roh Kudus, ada roh kreativitas atas setiap kita. Kalau daya cipta itu adalah kreativitas, yaitu menciptakan sesuatu yang baru selalu melibatkan engkau konfrontasi chaos, ketidakteraturan dan ketidakberbentukan, dan dengan kreativitas engkau tarik order, engkau tarik tatanan, ciptaan yang baru, struktur yang baru dari ketidaktertiban, ketidakberbentukan, dan ketidakteraturan tersebut. Dan orang Chinese juga secara misterius, ya, mereka melihat realita juga dengan perspektif demikian. Ya, bagaimana rabi-rabi Yahudi melihatnya sebagai tohu dan tikun, orang Chinese menyebutnya sebagai yin dan yang. Ya, yin adalah chaos atau ketidakteraturan, dan yang adalah keteraturan atau ketertiban atau tatanan. Saudara mungkin pikir ini cara berpikir orang yang primitif. Tapi di abad ini, pandangan seperti ini justru dikasih backup scientific, backup ilmiah atau sainsnya. Seorang ahli neuropsikologis terkenal asal Rusia yang bernama Elkohon Goldberg berkata bahwa manusia melihat realita dari dua perspektif yang demikian. Bahkan otak kita diciptakan, saudaraku, untuk melihat realita dalam bahasa chaos dan order. Ya, otak kiri itu otak analitik, itu otak manajerial, otak kiri itu untuk mengurus hal-hal yang rutin dan hal-hal yang kita kenal, hal-hal yang kita familiar, yang kita nyaman dengannya itu dengan otak kiri. Tapi novelty atau hal-hal yang aneh, kejanggalan, anomali, dan hal-hal yang non-rutin itu dengan
otak kanan. Jadi kita melihat dunia dari perspektif chaos dan order, kekacauan dan ketertiban. Kalau ada sesuatu yang janggal dalam hidup saudara, ada sesuatu yang aneh atau ancaman apapun, ya misalnya ada yang aneh di ruangan ini, misalnya ada yang berdiri di antara kita teriak-teriak nggak jelas, misalnya, ya itu aneh, itu janggal, itu anomali. Saudara akan identifikasi itu dengan otak kanan dulu. Kalau sudah terbiasa dengan hal itu, sudah familiar, itu akan pindah ke otak kiri. Jadi jangan pikir bahwa cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang primitif. Alkitab kita luar biasa, yang percaya katakan amin. Jadi manusia nggak bisa hidup dalam chaos. Manusia hidup harus dalam habitat yang tertib. Karena chaos adalah kekacauan. Dan saudara nggak bisa hidup dalam kekacauan. Kita harus hidup dalam ketertiban. Apalagi karena kita hidup bersama dengan sesama dalam konteks sosial, maka harus ada ketertiban, harus ada order. Coba tampilkan PowerPoint berikutnya. Saya khotbahkan minggu lalu ya mengenai skema ini, yaitu skema motivasi manusia yang berhubungan dengan emosi manusia. Ketika saudara membutuhkan sesuatu, saudara mengunci target ya dari titik A ke titik B. Misal saudara mau minum, saudara mau makan, saudara mau butuh apapun, saudara akan bergerak dari titik A ke titik B, saudara kunci target. Tadinya misal saudara haus, saudara mau minum, ya tadinya dahaga, lalu saudara kunci target tersebut. Ya seperti rudal pencari panas, saudara akan cari air minum untuk menghentikan dahaga tersebut. Saudara punya kebutuhan, saudara punya motivasi. Katakan bersama saya motivasi. Kita punya motivasi, kita semua punya kebutuhan. Dan bagaimana supaya cara kebutuhan itu dipenuhi masing-masing kita tanpa kita konflik, tanpa kita bentrokan. Maka kita butuh yang namanya order. Kita butuh yang namanya ketertiban. Dan motivasi ini saudaraku, dari titik A ke titik B akan mengatur apa yang saudara lihat, akan mengatur persepsi saudara. Saudara hanya melihat hal-hal yang berhubungan dengan apa yang saudara butuhkan. Dan hal yang lain-lain yang tidak relevan, saudara akan sensor, saudara akan kacangin. Ya, dan kadang-kadang dalam hidup ini kita akan menemukan batu loncatan dan kita akan menemukan batu sandungan. Batu sandungan adalah hal-hal yang menghalangi saudara, antara saudara dengan apa yang saudara inginkan. Batu loncatan adalah alat bantu yang mendukung saudara untuk sampai kepada titik B. Kalau saudara ketemu batu sandungan, itu akan memiliki emosi negatif. Kalau saudara menemukan batu loncatan, saudara akan mengalami emosi positif. Katakan bersama saya emosi. Jadi motivasi, yang kedua emosi. Dan peta ini saudaraku, ini berupa cerita, berupa narasi. Katakan bersama saya cerita. Kalau saudara lihat ini adalah titik A ke titik B, ini adalah alur plot semua cerita yang ada. Karena manusia tidak dapat mengerti apapun tanpa kerangka narasi dan tanpa kerangka cerita. Dan supaya kita tidak bentrok antara kebutuhan satu sama lain, saudaraku, maka cerita dan narasi ini harus disepakati bersama. Dan dalam konteks sosial, saya katakan konteks sosial, dan mungkin saudara berpikir kata sosial itu kata sekuler ya. Tapi kalau saya kasih padanannya di dalam konteks Alkitab, Alkitab banyak berbicara mengenai sesama. Katakan bersama saya sesama. Dan sesama saudara akan setuju dengan saya. Sesama adalah kata yang sangat suci di dalam Alkitab. Yang setuju katakan amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Itu perintah yang pertama. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan memenuhi kebutuhan saudara dan saya lewat sesama, lewat orang lain. Dan saudara harus akui itu. Nanti kita akan makan siang,
Setelah ibadah selesai, beberapa dari kita akan makan siang. Berapa banyak dari saudara yang makan siang dikasih Tuhan dari surga langsung? Pasti lewat sesama, betul? Atau kalaupun saudara beli makan siang, ya, saudara makan KFC. KFC bukan datang dari surga langsung, amin? KFC itu juga datang dari sesama. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama tidak baik, maka hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Itu kenapa kita katakan jangan ngomong tentang Tuhan, jangan ngomong kau mengasihi Allah, kalau engkau tidak mengasihi sesama. Karena Tuhan memenuhi kebutuhan saudara dan saya, suka tidak suka, lewat sesama. Sehingga harus ada order di antara kita. Dan itu kenapa kalau narasi saya dan narasi saudara, narasi antara kita itu dikomunikasikan dan disepakati, maka itu akan diatur dalam identitas. Katakan bersama saya identitas. Nah, apa maksudnya identitas? Karena ini penting. Ini untuk mengatur, saudaraku, interaksi sosial antara sesama supaya kita tidak bentrok dan supaya kita tidak konflik. Katakan bersama saya motivasi. Katakan bersama saya emosi. Katakan bersama saya identitas. Nah ini penting. Kenapa identitas itu penting? Karena identitas itu untuk membungkus, untuk mengatur emosi dan motivasi supaya kita semua tidak bentrok, supaya kita tahu peran kita masing-masing dan kita sepakati bersama peran tersebut dan diharapkan kebutuhan kita akan tercukupi, dipenuhi tanpa kita saling bentrok. Karena saudara punya banyak kebutuhan, saya punya banyak kebutuhan, itu ada potensi konflik di situ. Yang setuju katakan amin, betul nggak? Ada potensi konflik. Contohnya dalam ibadah ini. Dalam ibadah ini harus ada order, harus ada ketertiban. Dan identitas itu untuk mengatur emosi dan motivasi. Di sini perannya masing-masing sudah diatur dalam ibadah ini. Saya sebagai pendeta, dan itu identitas saya, itu peran saya. Saudara sebagai apa? Sebagai jemaat. Kalau nggak ada kesepakatan bisa kacau, betul? Kalau ada satu di antar jemaat, wah gue pendetanya. Wah konflik, kita konflik bos, ya. Bakal bentrok. Sudah ada peran di sini, ya worship leader di sini, sudah ada peran pemusik ada di sini, singer, usher, kolektan, guru sekolah minggu, identitas. Nah, penting ngomong identitas, karena identitas utama kita, sering selalu saya katakan, percaya kepada Yesus artinya identifikasi diri kita dengan Yesus. Identitas utama kita adalah sebagai orang percaya, sebagai orang yang menjadi seperti Yesus. Jadi identitas itu untuk membungkus emosi dan motivasi supaya jangan sampai bentrok. Dan saudara punya banyak identitas, saya juga punya banyak identitas. Saya adalah seorang ayah, saya seorang adik, seorang kakak, saya seorang anak, pendeta sekarang, saya juga dosen, saya sebagai warga negara, dan lain sebagainya. Identitas diperlukan supaya jangan ada chaos, supaya jangan sampai kita terjun bebas ke dalam ketidakteraturan. Dan order membuat kita tenang dan nyaman. Betul nggak saudara? Kita tertib sekarang, kita bisa fokus kepada tujuan kita, ya karena titik A, titik B tadi, titik A katakanlah jam 8 pagi di sini, titik A di mana kita mulai ibadah, titik B-nya nanti jam 9.30, setengah 10 kita akan selesai ibadah. Dan kita tidak mau ada interupsi, kita tidak mau ada gangguan, sehingga manusia harus berada di dalam ketertiban. Dan kalau saudara berada dalam order, banyak hal dalam realita ini yang saudara sensor, yang saudara kacangin karena tidak penting sama sekali. Dan puji Tuhan saudara bisa kacangin, puji Tuhan saudara bisa abaikan. Karena kalau saudara bisa abaikan apa yang terjadi di luar sana, artinya apa yang terjadi di sini baik-baik saja. Ada banyak hal yang kita abaikan, yang kita tidak pedulikan saudaraku. Karena semuanya berlangsung dalam ketertiban. Saudara kacangin banyak hal sekarang, banyak hal yang tidak penting.
Karena kalau saudara berada dalam chaos, ketidakteraturan, kalau saudara berada dalam kekacauan, maka banyak hal yang penting, banyak hal yang relevan. Dan kalau banyak hal yang relevan, saudara akan ketakutan. Contohnya seperti ketika saudara di hutan misalnya. Saudara ditinggal di hutan jam 3 malam, seorang diri, suara apapun, gerakan apapun, akan jadi penting bagi saudara. Betul nggak saudara? Dan saudara nggak bisa hidup dalam chaos. Saudara akan hidup dalam ketakutan yang permanen. Saudara akan bakar sumber daya ini gila-gilaan. Dan level kortisol dalam tubuh ini akan tinggi. Saudara akan depresi, saudara akan stres. Kalau saudara hidup dengan cara yang seperti itu dengan waktu yang lama, kekebalan tubuh itu bisa menurun. Dan kau bisa cenderung mengalami banyak sakit dan penyakit. Itu kenapa kita butuh order, kita butuh ketertiban. Dan ketertiban dan order ini sangat penting bagi kita. Karena kita bisa fokus kepada apa yang penting dan kita bisa kacangin. Ya, kita tidak peduli kan banyak hal. Tapi ketika ada kekacauan, ketika ada anomali, ketika ada hal-hal yang tidak diduga muncul, ketika ada chaos, maka saudara akan mengalami interupsi untuk mencapai apa yang saudara tuju atau yang saudara inginkan, dan kau tidak berada lagi dalam order, tapi kau berada di dalam chaos atau ketidakteraturan. Saya kasih contoh, misalnya dalam ibadah ini, saudara yang terkasih, sampai sekarang berlangsung dengan sempurna, tapi katakanlah kira-kira tiba-tiba misalnya, ya, katakanlah misalnya tiba-tiba listrik mati lampu. Perasaan kita bagaimana? Senang atau sedih, saudara? Itu emosi negatif. Ya. Acara kita terganggu, kegiatan kita akan terganggu. Sekarang kita bisa fokus menjalankan ibadah, kita nggak peduli dengan listrik sekarang. Karena listrik baik-baik aja, betul? Listrik baik-baik aja, tapi kalau listrik mati, listrik jadi penting. Dan saudara harus perhatikan listrik tersebut. Dan itu bikin kita stres. Dan kita akan cek panel listrik. Katakanlah misalnya panel listrik itu gak kenapa-napa, gak ada yang turun. Wah, berarti dari luar, dari PLN pusat. PLN yang tadinya kita gak peduliin, yang tadinya gak penting. Karena semuanya berlangsung baik, semuanya berlangsung dalam ketertiban. PLN jadi penting. Hal-hal yang di luar sana, yang kita tidak pedulikan, menjadi penting, dan itu bikin kita stres, bikin kita gelisah, dan bikin kita frustrasi. Saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan order, ketertiban dari ketidaktertiban, dari chaos. Dan saya percaya itu adalah panggilan utama anak-anak Tuhan, yaitu menjadi seperti Logos, menjadi seperti Yesus. Karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan Logos, dengan firman. Katakan bersama saya firman. Firman yang bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah, yang menciptakan seluruh dunia ini. Dan coba kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, saudaraku. Slide sebelumnya tadi adalah berbicara mengenai order, berbicara mengenai ketertiban. Tapi kadang order yang di mana kita berada itu sudah tidak berlaku lagi. Karena ada tantangan baru, karena lingkungan akan berubah, dan ada ancaman baru yang membuat perjalanan saudara dari titik A ke titik B itu terganggu. Saudara mengalami masalah, saudara mengalami halangan, sehingga order tersebut harus dirombak ulang. Order dan ketertiban tersebut harus dihancurkan, dirombak ulang, dan dipulihkan kembali. Punya titik yang baru, tadinya titik A, titik B, cerita dan narasinya dirombak ulang. Berbicara mengenai kelahiran kembali, berbicara mengenai daur ulang. Sehingga ada titik yang baru, titik C,
titik D, dan berbicara mengenai perspektif yang baru. Kalau saudara perhatikan, ini seperti baptisan, betul nggak? Mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, dan bangkit bersama Yesus. Itu kenapa baptisan penuh dengan kuasa. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara perhatikan, ini namanya meta cerita. Katakan bersama saya, meta cerita. Ini adalah cerita dari segala cerita, dan struktur dari cerita ini ada di segala cerita yang saudara lihat. Karena cerita apapun yang tidak ada unsur ini akan membosankan dan tidak akan masuk akal. Semua film yang saudara nonton, saya berani jamin, semua film yang saudara nonton pasti ada struktur ini. Pasti ada jagoan, pasti ada penjahat, ada protagonis, ada antagonis, dan pasti ada masalah. Betul nggak? Kalau saudara nonton film, jagoannya ya, ada jagoan, hidupnya baik-baik aja, dia bangun tidur, gosok gigi, ya, lalu pakai sepatu, semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah, lalu di end, selesai, penonton kecewa, balikin duit gua. Ya, masalahnya mana? Ini bukan cerita namanya. Cerita selalu ada masalah dan ada penebusan, ada pemulihan kembali. Itu kenapa order harus dirombak ulang. Harus dihancurkan, berbicara mengenai pertobatan, berbicara mengenai kelahiran kembali. Karena kalau saudara tidak mau berubah, kalau order itu tidak dirombak ulang, akan ada potensi untuk jadi jahat. Karena saudara yang terkasih, kadang-kadang kalau saudara lihat orang yang terlalu tertib hidupnya, dia bisa jadi diktator. Betul nggak? Bisa jadi tirani, betul nggak? Ketertiban itu bagus, dan saudara harus hidup dalam ketertiban. Yang setuju katakan amin. Kita katakan Roh Kudus tertib, betul? Tapi kalau ketertiban itu tidak didaur ulang, tidak direformasi, ketika ada tantangan yang baru, karena lingkungan akan berubah, zaman akan berubah, kalau engkau tidak bersedia bertobat, kalau engkau tidak bersedia didaur ulang, kalau tidak bersedia untuk mati dan bangkit kembali, maka akan ada potensi untuk jadi tirani, untuk jadi jahat. Ya, itu kenapa Farisi dan ahli Taurat, mereka strict, mereka legalistik, tapi mereka menolak Yesus. Mereka menolak untuk berubah. Misalnya Hitler, seorang diktator, ya. Hitler itu orang yang sangat tertib, sangat disiplin. Dia nggak minum, dia nggak ngerokok. Ya, Hitler itu bisa dalam posisi seperti ini salamnya Nazi, ya. Dia bisa dalam posisi ini 8 jam dan gak gerak sedikit pun, saking disiplinnya ini orang. Dan dia mandi sehari itu 4 kali, saking disiplinnya. Tapi saudaraku, kadang-kadang kalau order itu tidak didaur ulang dan kau tidak bersedia berubah, kau tidak bersedia menyesuaikan dengan keadaan, dan mengalami proses identifikasi dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kadang order dan ketertiban bisa jadi Korea Utara, betul nggak saudara? Bisa jadi Mesir, bisa jadi Firaun, betul nggak? Kalau engkau tidak bersedia untuk berubah, maka potensi jadi jahat. Seorang penulis teologi yang terkenal, ya John Milton, mengatakan, dia adalah orang yang pertama yang mengatakan ini, bahwa roh Lucifer itu adalah roh totaliter. Ya, kalau engkau berpikir bahwa engkau tidak perlu lagi berubah, engkau tidak perlu lagi bertobat, engkau tidak perlu lagi untuk belajar hal-hal yang baru dan mengembangkan diri, engkau merasa dirimu sudah sempurna, itu sistem totaliter. Itu dosa Lucifer, bahwa di luar saya tidak ada yang penting lagi. Saya tidak perlu belajar hal apapun lagi, dan saya tidak perlu belajar hal yang baru lagi. Kau tidak bersedia untuk dirombak, maka sistem tersebut akan menjadi tirani dan akan menjadi jahat. Mesir yang tadinya memberikan roti, menyelamatkan umat Israel dari kelaparan, akhirnya pun menjadi tirani.
Ya, Firaun pun yang tadinya baik dengan Israel, yang tadinya baik dengan Yusuf, yang tadinya baik dengan Yakub, tapi generasi berikutnya akan menjadi tirani. Itu kenapa dosa yang terbesar adalah tidak percaya kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Kenapa tidak percaya Yesus? Nggak selamat. Karena kalau engkau tidak mau berubah, kau tidak mau order yang ada di dalam dirimu dan mengorbankannya kepada Tuhan sebagai persembahan, maka engkau berpotensi untuk mengalami dosa Lucifer. Dan order tersebut akan menjadi yang tadinya mungkin membebaskan, jadinya akan seperti Mesir, memperbudak. Itu kenapa, saudara yang terkasih, order harus selalu diperbaharui. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Berapa banyak saudara yang mau disempurnakan selalu, angkat tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara identifikasi dirimu dengan proses kematian kebangkitan Yesus, saya percaya engkau tidak ada matinya. Keadaan apapun, tantangan apapun, saudara gak akan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain. Karena korban yang paling berkenan di hadapan Tuhan bukan korban sembelihan dan korban bakaran, Alkitab katakan, tapi hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Oh, saya yang bertobat, yang setuju katakan amin. Saya yang harus hancur, biar saya saja yang hancur, saya yang harus berubah. Jangan salahkan siapapun, jangan menghakimi, Yesus katakan. Jangan menyalahkan siapapun. Jangan cari kambing hitam, karena kalau saudara cari kambing hitam, kau tidak akan maju dalam hidup ini. Tetapi korban yang paling berkenan adalah Daud katakan dalam Mazmur 51. Itu hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Ini korban yang Tuhan tidak mungkin tidak indahkan. Tuhan pasti indahkan. Tuhan pasti perhatikan. Karena ini korban yang paling berkenan di hadapan Tuhan ketika engkau membawa dirimu. Mungkin kau mengalami masalah apapun, tantangan apapun. Mungkin kau komplain terhadap Tuhan, menuntut keadaan berubah, situasi berubah. Menuntut Tuhan kerjakan mujizat agar situasi berubah. Tapi mujizat terbesar adalah kalau saudara berubah. Karena kalau saudara mati dan bangkit bersama Yesus, saudara akan menjadi versi yang lebih penuh kemuliaan. Maka mujizat pasti terjadi. Keadaan pasti berubah. Terobosan pasti terjadi. Tapi yang Tuhan mau, yang lebih penting dari segalanya, adalah kalau kita berubah. Seperti yang saya katakan, kalau saudara tidak mau berubah, berpotensi dosa Lucifer. Karena order yang terlalu kaku, status quo yang dipertahankan, yang menolak untuk berubah, ya itu akan menjadi monster, itu akan menjadi diktator. Dan ada tiga dosa Lucifer. Yang pertama kesombongan, katakan bersama saya kesombongan. Yang kau akan sombong karena order itu, engkau akan klaim order ini sempurna. Saya tidak perlu berubah, saya bisa sesuaikan dengan segala keadaan zaman, saya tidak perlu, itu kesombongan. Yang pertama kesombongan, yang kedua adalah dusta atau kebohongan. Katakan bersama saya kebohongan. Kau akan berbohong bahwa order ini sempurna. Kau tidak mau dengar kebenaran, engkau tidak mau dengar informasi yang lain, dan kau tidak mau dengar kritik. Karena kritik artinya ordermu tidak sempurna dan kau tidak mau dengar. Dan kau akan melindungi status quo dengan kebohongan. Dan yang ketiga adalah pembunuhan. Katakan bersama saya pembunuhan. Ini tiga dosa yang paling besar, tiga serangkai, ya. Kesombongan, kebohongan atau dusta, dan yang ketiga adalah pembunuhan. Itu dikatakan iblis adalah pencuri, dia mencuri, membunuh dan dia adalah bapa segala dusta, dan dia adalah pembunuh manusia dari mulanya. Ya, orang bisa dosa seperti nyuri ayam, itu dosa misalnya. Tapi kalau dosa tiga serangkai ini bukan hanya nyuri satu ayam, saudara bisa curi jutaan jiwa manusia dengan ini paket kejahatan yang lengkap. Karena kalau order itu, saudara tidak mau korbankan dirimu, kau tidak mau berubah. Itu kenapa saya katakan,
Kalau engkau tidak mau berubah, engkau bisa jadi jahat. Betul nggak saudara? Kau berpotensi untuk menjadi jahat. Kita berbicara mengenai korban untuk menebus salah. Dan kenapa kita harus korbankan diri kita? Kenapa kita harus berkorban? Dan seperti yang saya katakan, korban terbesar adalah korban diri kita, hati yang hancur, dan jiwa yang remuk. Ya, esensi dari korban, saudaraku, adalah kenapa kita harus berkorban? Dan satu-satunya makhluk di bumi ini yang harus berkorban adalah manusia. Karena binatang tidak berkorban. Kalau binatang bekerja itu karena diprogram demikian. Seperti lebah pekerja itu rajin, semut itu rajin. Tapi itu bukan berkorban. Tapi karena dia diprogram demikian, dia nggak ada pilihan lain. Dia punya naluri demikian. Tapi kalau manusia bekerja, itu berkorban. Karena saudara selalu punya pilihan. Dan berkorban artinya saudara tunda kesenangan masa kini untuk kebaikan masa depan. Itu esensi dari berkorban. Berkorban selalu tunda kesenangan masa kini. Saudara belajar, saudara datang ke gereja, saudara kerja, itu berkorban. Karena saudara selalu punya alternatif lain. Datang ke gereja pun ikut ibadah ini berkorban. Termasuk yang di rumah, beribadah lewat live streaming misalnya. Karena kau bisa selalu nonton hal yang lain. Kau selalu bisa sibuk chatting di media sosial yang lain. Saudara yang datang ke gereja saat ini, kau bisa tidur ekstra, beberapa jam ekstra pagi ini, tapi kau datang ke gereja berkorban, kau tunda kesenangan tersebut, kau tidak akan kehilangan upahmu. Yang percaya katakan amin. Dosa itu kebalikan dari korban. Dosa adalah eksploitasi kenikmatan masa kini dan bodoh amat masa depan. Dosa adalah mengkorbankan masa depan. Betul nggak? Apapun dosa yang kita buat, itu selalu eksploitasi kesenangan masa kini. Yang penting senang sekarang dan kau korbankan masa depan. Karena saudaraku, semua doktrin, semua ajaran dalam Alkitab selalu ada aplikasinya untuk perbuatan. Nanti kita akan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus berbicara mengenai korban terbesar. Nanti kita akan terima minyak urapan. Dalam baptisan pun sakramen yang luar biasa. Yang berbicara mengenai kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Semua ajaran tersebut ada aplikasinya untuk perbuatan. Dan apa aplikasinya untuk perbuatan mengenai korban ini? Karena Alkitab berbicara mengenai korban, dan korban dapat menebus dosa. Betul nggak? Korban penebus salah. Kenapa korban dapat menebus dosa? Ada seseorang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana cara supaya untuk berhenti dosa? Saya bilang, itu pertanyaan yang salah. Jangan tanya bagaimana untuk berhenti dosa. Tapi tanya ini, cari apa yang baik untuk dirimu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan cari apa yang baik untuk dirimu. Dan apa yang baik untuk dirimu ini atas dasar kasih. Karena hal ini harus baik untuk dirimu, bukan hanya sekarang, tapi dekade-dekade ke depan. Sampai selama engkau hidup di muka bumi ini. Dan sebisa mungkin, bukan hanya baik untuk dirimu, tapi juga libatkan sebanyak mungkin orang. Karena engkau tidak mau bahagia sendiri, engkau tidak mau kebutuhanmu terpenuhi, tapi engkau bentrok dengan orang lain. Karena itu tidak akan stabil. Dan kalau engkau mulai pikirkan itu, maka engkau akan mulai dengan apa yang saya tidak boleh lakukan agar hal itu dapat terpenuhi. Itu kenapa Tuhan berikan 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat cabul. Kalau saudara pelajari seluruh perintah Allah, bukan seluruh tapi sebagian besar, perintah Allah mengatur interaksi antar sesama. Yang setuju katakan amin. Karena mencuri, membunuh itu sesama, betul? Hanya perintah pertama yang kepada Tuhan. Ya jangan ada ilah lain, jangan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Perintah yang lainnya, hormati orang tuamu. Orang tua itu sesama bukan? Jangan mencuri, membunuh, jangan mengingini sesamamu, jangan mengingini
properti atau istri atau barang-barang sesamamu, itu semua mengatur interaksi kita dengan sesama. Sehingga saya mau katakan ini, saudara, kalau saudara berkorban, saudara tidak akan mau lagi berdosa. Tidak akan ada lagi keinginan untuk berdosa. Kalau saudara cari apa yang baik untuk dirimu, dan atas dasar kasih engkau cari yang baik untuk orang-orang yang kau cintai, dan kalau bisa lebih lagi banyak orang yang menjadi berkat, kalau engkau cari itu dan engkau berkorban. Dan berkorban artinya, saudaraku, engkau tunda kesenangan masa kini untuk stabilitas di masa depan. Dosa adalah kebalikannya. Dan korban adalah anti dosa. Yang setuju katakan amin. Korban adalah itu antidot, itu vaksin dari dosa. Itu betul-betul kebalikannya, itu adalah anti. Karena dosa adalah, sekali lagi, nikmati yang sekarang, eksploitasi yang sekarang, bodoh amat konsekuensi di masa depan. Berapa banyak saudara yang mau mengejar hidup yang lebih baik bagi dirimu? Angkat tangan. Saudaraku, kalau saudara cari hal yang lebih baik, standar yang lebih baik, standar itu akan menjadi hakim saudara. Yesus katakan, mintalah maka akan diberi. Carilah maka engkau akan dapatkan. Ketuklah, itu akan dibukakan. Arahkan, bidik, tembak. Arahkan, bidik, tembak. Minta, cari, sikat. Minta, cari, ketuk. Dan kau harus minta, jangan salahkan orang lain, jangan hakim orang lain. Dan cari berbicara mengenai engkau harus orientasi dirimu. Engkau harus berkorban untuk standar yang lebih baik itu. Dan kalau saudara berkorban, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucumu diberkati Tuhan. Karena kalau saudara tidak berkorban, orang-orang yang tidak berkorban, hidupnya apes. Karena nikmati yang sekarang, bodoh amat masa depan. Dan yang apes bukan hanya dirinya, tapi anak cucunya juga apes, betul? Tapi kalau saudara berkorban, anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Itu kenapa kita berbicara mengenai korban penebus salah. Karena kalau manusia yang berkorban, pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pasti diberkati. Kalau saudara cari apa yang baik bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Dan kau cari yang baik bukan hanya untuk dirimu, tapi bagi orang lain. Maka hidup kudus akan mengalir dengan sendirinya. Maka saudara akan mulai dari apa yang saya tidak boleh lakukan agar hal itu terjadi. Kau akan mentaati perintah Allah dengan otomatis, dengan sendirinya. Kau tidak akan mau mencuri, kau tidak akan membunuh, kau tidak akan mau berzina, kau tidak akan mau berdosa. Karena hal-hal tersebut akan membuat hidupmu rugi sendiri dan kau akan merugikan sesamamu. Kau akan mulai selalu dari hal apa yang saya tidak boleh lakukan, hukum Taurat. Dan kau akan lanjutkan dengan apa yang harus saya lakukan, yaitu hukum perjanjian baru, hukum kasih. Saudara, kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kasih yang sempurna telah kau berikan kepadaku. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan iman. Kasih yang
Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku yang terkasih, kejar yang baik, kejar kehidupan yang lebih baik untuk dirimu dan untuk sesamamu, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Jangan kejar kebaikan hanya hari ini, karena kalau engkau mencari apa yang baik hanya hari ini, kau akan impulsif. Kau hanya mementingkan kesenangan yang sesaat, kenikmatan yang sesaat, dan itu adalah dosa. Dosa adalah eksploitasi kesenangan yang sekarang dan korbankan masa depan. Itu adalah dosa. Tapi pengorbanan adalah kebalikannya. Pengorbanan adalah saya korbankan yang sesaat ini, yang sekarang ini, yang sesaat saya korbankan. Karena yang penting adalah stabilitas sampai di masa depan. Saudaraku, mungkin kau punya target dalam hidup, punya keinginan dalam hidup, yang engkau terhalang oleh masalah, terhalang oleh tantangan hidup ini. Tapi targetmu itu menjadi ideal dalam hidupmu, menjadi hakim dalam hidupmu. Dan kadang kita merasa ideal tersebut terlalu tinggi bagi kita. Ideal tersebut kita tidak mampu karena kita gagal dan tidak dapat mencapainya. Tapi Tuhan mau kita diperbaharui senantiasa. Tuhan mau kita dirombak ulang. Kita dirombak ulang, didaur ulang. Kita mati dan bangkit dengan versi yang lebih penuh kemuliaan. Dan kalau saudara bersedia untuk berikan dirimu sebagai korban, hati yang hancur, jiwa yang remuk adalah korban yang Tuhan tidak akan tidak indahkan. Itu adalah korban yang berharga di mata Tuhan. Dan hari ini jika engkau bersedia, saya bersedia untuk mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Saya bersedia didaur ulang, saya bersedia dirombak total untuk menjadi versi kebangkitan yang penuh kemuliaan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan iman. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, hari ini aku percaya, apapun yang aku minta, Tuhan berikan. Apapun yang aku cari, aku dapatkan. Dan pintu yang aku ketuk akan dibuka bagiku. Hari ini, aku berikan diriku kepada Tuhan sebagai korban. Aku bersedia dirombak total. Aku bersedia berubah. Aku bersedia untuk didaur ulang. Aku bersedia dan percaya kepada Mesias yang mati dan bangkit dari maut. Aku bersedia untuk menderita bersama Kristus, mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan dibangkitkan dalam versi yang lebih mulia bersama dengan Kristus. Aku percaya kuasa kebangkitan Kristus ada padaku. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu dengan iman, katakan, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau datang. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu hadir bagi kami yang percaya pagi hari ini, Tuhan. Hatiku, sebab Kau Bapa yang dekat. Kita berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Kita naikkan pujian. Tubuhmu.
Dan satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, kami tolak tuli, penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, antibodi, kekebalan tubuh sempurna, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat. Dalam nama Yesus kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan berkati Pak John dan keluarga, usahanya diberkati, berkati Ibu Marta dari Sunter, selalu sehat, sembuh, kadar gulanya akan normal. Ibu Julia Tuhan berkati, Pak Alex Tuhan berkati, berkati Pak David Raja, Pak Anggoro selalu sehat. Kami percaya kuasa kesembuhan oleh bilur Yesus ada pada kami yang percaya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun
dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari sedang berdoa kita di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita adakan doa dan harapan kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terjadi pagi hari ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Kita percaya, mari kita sepakat, mari kita angkat minyak urapan ini bersama-sama dan sama-sama katakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya saudara hari ini sudah diurapi Tuhan. Urapan Tuhan atas setiap kita. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya hari ini ya Tuhan, doa kami besar kuasanya. Kami berdoa, bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati Kepala Sidang Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, dan tambahkan urapan kuasa mujizat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa dan hamba-Mu yang melayani tempat ini. Tuhan berkati juga urapi hamba yang akan perjalanan ke studio Gembala Sidang, supaya jalanan lancar ya Tuhan, dan tidak ada halangan. Dan juga berkati worship leader, berkati tim singer, adik-adik choir, dan Pak Renaldi dan tim imam pemusik, bagian usher, collecton, greeters, bahkan koordinator dan rekan-rekan dan media. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat Tuhan, kami akan pulang dengan berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai veyish merecha, Yair Adonai panav elecha vichun necha,
Yisa Adonai panav elecha v'yashem necha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Bagi